Mari kita ulas sama-sama. Yang pertama soal hitung-hitungan rasionalnya, kenapa sih para caleg baru ini yakin betul untuk maju memperebutkan kursi anggota dewan. Kita lihat perbandingan jumlah caleg dan juga kursi DPR di pemilu legislatif 2019 ini. Kita akan lihat, ini dia datanya, kami akan tampilkan. Kalau dilihat dari data ini, rasio perolehan kursinya 1:14. Jadi kalau 415 caleg lama ini terpilih kembali, kita lihat jumlah kursinya ada 575 kursi, caleg DPR RI yang ikut mendaftar ada 7.968. Makanya jika seluruh caleg lama ini menang, maka 160 kursi ini diperebutkan oleh 7.553 caleg lain. Teh Tina, tampaknya berat nih kalau jadi caleg baru, tapi hitungan-hitungan rasionalnya apa sih? Kenapa tetap yakin maju sebagai caleg? Begini, kalau dilihat dari kontestasi pasti ada rasio yang bisa sangat membuat kita, pilihannya adalah frustasi atau kita mau memilih untuk maju terus. Jadi kalau melihat dari angka memang betul, seperti di dapil saya semua incumbent turun. Kecuali Pak Agus Gumiwang Kartasasmita karena sudah menjadi Menteri Sosial. Nah artinya sebetulnya kontestasi ini ada yang mengatakan dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang dapil X, dapil Y, ada yang bilang dapil neraka, dapil segala macam. Tapi buat saya sebetulnya ini adalah kesempatan terutama bagi kami yang relatif muda ini dan terutama perempuan, karena di dapil saya dari incumbent hanya satu perempuan. Sementara dari populasi pemilih sebetulnya 50-50 antara perempuan dan laki-laki. Ini artinya tidak semua perempuan memilih perempuan. Nah, saya teringat pesan dari Popong Oce Junjunan, seorang politisi perempuan yang kita segani terutama di Jawa Barat. Beliau mengatakan bahwa menjadi caleg perempuan itu harus bekerja 2-3 kali lebih keras daripada laki-laki. Jadi kalkulasinya masih rasional sejauh ini? Menurut saya masih rasional, tapi tentu harus sejalan antara ikhtiar dan doa. Harus sejalan ikhtiar dan doa. Boleh tepuk tangan dulu untuk Teh Tina. Saya mau tanya berikutnya ke Mbak Joy. Mbak Joy, kalkulasi yang masuk akalnya gimana sih? Kok bisa nekat tetap maju jadi caleg dengan hitung-hitungan tadi? Oke, kalau saya punya prinsip gini, saya terpanggil memang. Karena memang sebelumnya saya adalah simpatisan dan kader dari Partai Demokrat dari sejak tahun 2015. Jadi saya memang belajar tentang politik di Partai Demokrat. Dan kenapa saya mau maju walaupun melihat presentasinya dari kontestasi yang banyak ya. Karena saya berpikir kalau niat kita tulus dan karena saya perempuan dan pastinya bukan hanya perempuan yang milih perempuan. Dari mulai orang tua sampai remaja milenial pasti kalau memang niat kita benar, niat kita tulus untuk menjadi aspirasi masyarakat, tidak ada yang mustahil sih. Dan sejauh ini sudah berjalan selama kampanye ini, percaya diri bahwa bisa meraih suara itu? Saya gini Mbak, yang penting I'll do my best. Saya berjuang dulu, karena gini, saya prinsipnya berdoa sambil bekerja. Saya berjuang dulu, saya mendekatkan diri ke masyarakat, biar mereka bisa mengenal saya, bukan hanya sekedar Joy Tobing sebagai penyanyi, tapi sekarang Joy Tobing sebagai politikus gitu ya. Jadi biar nanti kembali kepada mereka, mereka mau pilih saya atau tidak, kembali lagi kepada Tuhan. Oke, jadi dari penyanyi ke politisi, boleh. Tapi untuk mengenal lebih dalam kan tentu harus tahu bahwa apa sih memang, ada program apa sih yang ditawarkan, kita lihat. Para caleg ini membawa apa untuk para konstituennya? Saya membawa 3 isu. 1, hak atas pendidikan tinggi untuk semua. 2, peningkatan akses keadilan bagi masyarakat miskin, papa, marginal, dan terlupakan. Yang ketiga, peningkatan dan pemenuhan hak pekerja migran atau buruh migran di Indonesia maupun juga di luar negeri. Bukan hanya buruh migrannya, tetapi juga buruh migran dan keluarganya. Tahan dulu. Jadi Bung Patra, realnya seperti apa? Roadmap-nya memang sudah punya dari tadi, janji-janji yang ditawarkan untuk konstituen. Saya jawab yang pertama ya, terkait dengan kenapa hitungan ya. Saya punya prinsip manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Tapi soal hitungan saya juga punya, Fiska. Apa itu? Suara dasar Hanura di dapil 2 DKI Jakarta, meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri, 2014 54.000. Itu suara dasar partai. Makanya dengan caleg, insya Allah kalau didukung ya meningkat 160.000, maka goyang kursi ke-5, ke-6, ke-7 untuk Partai Hanura di dapil DKI 2. Terkait dengan program, Ibu Bapak, teman-teman, anak muda, cerdas dan berbahaya, kita masuk ke revolusi industri 4.0. Hanya dengan pendidikan tinggi, maka kita, masyarakat,
bisa menikmati apa yang disebut dengan hasil pembangunan. Ya, tapi ngomong-ngomong berbahaya tadi kan katanya Jakarta ini disebutnya dapil neraka juga. Saya sudah kenal kok. Di Dapil 2 saya tahu. Karena saya terakhir itu mulai dari 2001 direktur ya divisi hak sipil politik LBH Jakarta. 2016 saya ketua badan pengurus Yayasan LBH Indonesia. Saya tahu gang mulai dari Lenteng Agung sampai ke Serengseng Sawah, nembus ke Ragunan, masuk lagi ke Pasar Minggu, masuk lagi dia ke Pejaten, bisa lewat Jati Padang. Tahu saya gangnya. Oke, sampai tahu gangelnya. Tapi sama-sama dapilnya ini kan Mbak Jo ini. Untuk apa yang disiapkan? Karena kan ini akan bersaing betul untuk merebutkan dapil Jakarta ini. Betul, karena memang saingannya banyak ya, dibilang dapil neraka. Tapi karena saya lahir besar di Jakarta, saya gini Mbak, saya nggak perlu takut, saya berusaha sebaik mungkin karena saya yakin ya kalau udah jalan Allah, jalan Tuhan nggak ada yang mustahil. Oke, yakin di situ. Kita berikutnya lihat dulu program kerja berikutnya ini milik caleg yang mana? Kita lihat. Nah ini tadi yang punyanya Mbak Joy, membangun kecintaan akan sumber daya kreativitas manusia melalui dunia seni, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, perlindungan hukum dan hak kaum perempuan dan anak-anak, dan memperjuangkan hak dan perlindungan hukum bagi TNI. Nah nyatanya seperti apa nanti yang akan diterapkan dari program kerja ini? Nyatanya kalau Tuhan izinkan saya masuk, saya lolos, apa yang menjadi visi misi saya harus saya perjuangkan. Karena saya nggak mau hanya sekedar janji-janji tapi nggak bisa ditepati. Karena saya backgroundnya adalah seni, saya ingin membangkitkan, melahirkan kembali kreativitas dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, dari mulai pendidikan musik, seni, sampai budaya, supaya membangun karakter mereka menjadi anak-anak yang berguna di kemudian hari. Oke, kita lihat dulu kalau berikutnya ini punya siapa programnya. Program caleg berikut ini gambarnya pasukannya banyak, tapi programnya apa? Jadi gini, kita mesti pahami 20A Undang-Undang Dasar kita, konstitusi, bahwa anggota DPR itu di legislatif. Fungsinya pengawasan, budgeting, dan undang-undang, legislasi. Jadi kita minus kewenangan di bidang eksekutif. Jadi saya sedikit kritisi kalau ada teman-teman caleg lebih eksekutif oriented program-programnya, karena kita ini di legislatif. Kalau saya jelas tentu saya orang hukum. Sebelum jadi caleg, masyarakat Jakarta Timur mengenal saya sebagai orang yang bersama mereka mengatasi masalah-masalah hukum yang menimpa rakyat kecil, menimpa ulama, ya, menimpa masyarakat, menimpa kaum perempuan, kita bantu. Nah, saya akan konsentrasi di situ. Saya ingin memastikan lewat tugas saya sebagai anggota DPR, ya, tidak ada lagi hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, tidak ada lagi ulama yang dikriminalisasi, tidak ada lagi. Untuk kepentingan masyarakat lainnya apa fokus lainnya? Kurang terdengar. Jadi tidak ada lagi pelanggaran asas equality before the law. Nah, itu yang ingin kita pastikan, dan siapapun nanti ya ketika misalnya insya Allah di pemerintahan yang baru nanti, kita tidak ingin hukum dijadikan sebagai instrumen kekuasaan. Itu yang akan menjadi prinsip saya ketika nanti menjadi anggota DPR. Jadi begitu. Program seorang anggota DPR, program seorang caleg itu mesti relevan dengan program partai. Mesti relevan juga dengan program paslon presiden dan capres yang diusung. Dan ini relevan dan bisa diterapkan. Ya, jadi sudah dihitung itu, dan bahkan kita menjamin. Kalaupun insya Allah Pak Prabowo terpilih sebagai presiden, kita akan jamin tidak ada hukum dijadikan alat kekuasaan. Ya, caleg ya. Masing-masing ini caleg. Jadi nggak bisa dipisahkan. Salah kalau sejak awal ya kan memisahkan antara format kampanye pemilu legislatif dengan eksekutif. Artinya sejalan di pemilu 2019 ini. Kita lihat berikutnya program lainnya adalah punyanya tidak bisa.
sejak bayi dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Itulah mengapa 1000 hari pertama kehidupan demikian bermakna, yaitu 270 hari saat bayi dalam kandungan dan 730 hari saat anak dilahirkan hingga berusia 2 tahun. Saya Tina Talisa, bersama Cegah Stunting untuk Indonesia Maju. Kalau stunting ini kenapa dipilih? Saya seorang ibu, saya punya 3 anak dan stunting ini bukan isu kesehatan saja. Jadi saya ingin meluruskan kepada banyak pihak yang berpikir bahwa stunting itu kesehatan, bukan. Stunting itu adalah isu ekonomi. Kalau kita membiarkan stunting, jadi sekarang ada yang berpikir begini, stunting turun 7% di era Pak Jokowi itu kurang banyak katanya. Padahal itu sangat signifikan karena jika kita mengurus stunting, kerugian ekonomi akibat stunting itu 2-3% dari GDP atau produk domestik bruto. Jadi kalau produk domestik bruto Indonesia itu 10.000 triliun, maka potensi kerugian ekonomi kita 200-300 triliun. Tapi sebaliknya, ini menurut International Food Policy Research Institute menunjukkan kalau kita berinvestasi untuk pencegahan stunting, maka keuntungan kita 48 kali lipat. Jadi saya sangat concern dengan visi cager, bager, bener, singer, pinter. Dalam bahasa Sunda, cager artinya sehat, bager artinya baik, bener artinya benar, singer artinya mawas diri, dan pinter artinya cerdas. Dalam kata pertama cager itu adalah kalau dalam bahasa Sunda nggak memulai ajen inajen budaya Sunda, melestarikan budaya Sunda, tetapi relevan sepanjang masa untuk siapa saja di mana saja. Nah, isu kesehatan ini yang paling penting diantaranya kesehatan. Kita jangan berpikir sakit dulu, kemudian baru kita berpikirnya baru mengurusi. Nah, mengurusi stunting jangan hanya di hilir. Jadi kalau ada sedekah putih mengatakan memberikan susu, menurut saya itu memang harus diluruskan. Jadi ini isunya tidak hanya kesehatan saja, tapi lintas jadi bidang begini, lain. kalau kita berpikir kebijakan, di antara yang penting mengurusi stunting adalah merevisi undang-undang perkawinan. Jangan sampai perempuan menikah muda. Kita akan bahas lebih detail lagi. Saya mau ke Bung Rey dulu. Nampaknya dari mulai Bung Habibur Rahman, Mbak Joy, Tetina juga Bung Patra, realistis atau tidak sih diterapkan? Kalau programnya sih terdengarnya bagus. Ada 2 fakta, ada 2 harapannya. Apa itu? Fakta pertama adalah anggota DPR 2014 ke 2019 itu faktanya sebagian besar adalah orang-orang baru, pemain baru itu. Bahkan data kalau saya nggak silap dari Formapi mengatakan hampir 60% anggota DPR 2014 ke 2019 itu adalah pendatang baru gitu. Artinya ada semangat bagi orang untuk bisa mendapatkan kursi di DPR meskipun mereka pemain baru itu. Fakta yang kedua adalah kawan-kawan ini sebetulnya kan sudah terlalu populer ya untuk disebutkan kepada publik gitu. Jadi artinya pendatang baru ini bukan modal kosong. Untuk ukuran popularitas mereka tidak kalah dibandingkan dengan pemain lama gitu. Yang sering kali saya sambil lelucon saya mengatakan pemain lama itu kadang-kadang dikenal kalau udah ditangkap KPK kira-kira gitu ya. Sebelum ditangkap KPK tidak tahu bahwa dia itu adalah anggota DPR misalnya. 2 harapan baru. Harapan pertama kita sudah mendengar bagaimana mereka punya visi misi. Saya pikir cara mereka mengungkapkan visi misi itu justru memberi harapan baru kepada kita bahwa wajah DPR kita akan lebih baik. Oke, bicara soal wajah. Harapan baru yang kedua adalah harus diingat ada tingkat ketidakpuasan terhadap anggota DPR lama. Tingkatnya sangat tinggi gitu. Oleh karena itu mungkin dengan didorong pemain-pemain baru, harapan baru, dan pemilih makin kritis, mereka tidak akan kesulitan untuk mencari. Oke, jadi bicara soal kinerja DPR yang kemarin dengan yang sekarang, ada harapan dari caleg baru ini, kita akan bahas di sesi berikutnya. Seberapa bisa sih ini diterapkan? Kita akan bahas di Mencari Pemimpin. Usai jeda di Kompas TV.